Sebenarnya Puruk Kambera itu adalah nama pantai Nama pantai. dan nama padang rumput. Identitas itu memang tidak mesti harus kita cari-cari dan bagaimana ya. Saat ada perang harga sih, Mencirikan wanita yang punya prinsip. prinsip. Ya udah yuk kita bertahan yuk cobain gitu. Kok Puruk kayaknya lagi stuck ya? Kok Puruk kayaknya lagi di situ-situ aja ya? Ada nadanya di situ. Oh. Pururu. Oh gitu. Pururu. Halo teman Dianable, kali ini nih udah biasa nih ya, udah ada set kamera, kemudian juga udah spesial banget, dibuat sekreatif mungkin oleh tim Dianable. Kayaknya hari ini spesial banget, ada apa nih ya? Biasanya kan kalau aku di depan kamera kayak gini, kalau nggak review produk, launching produk, atau berbagi-bagi promo gitu, hari ini tidak lain tidak bukan kita kesampingkan dulu perdagangan itu. Kita berikan sesuatu hal yang berbeda. Aku hadirkan bintang tamu yang super cantik kali ini. Ini adalah episode pertama kita di Dianable. Biasa dibilang mungkin podcast, tapi ini lebih ke sharing session aja sih sebetulnya ya. Bagi teman-teman Dianable semua untuk inspirasi barangkali seperti itu. Ini ada Karagil dari Puruk Kambera. Pasti teman-teman semua setidaknya udah pernah melihat Karagil di media sosial barangkali ataupun secara langsung. CEO dari Puruk Kambera, brand fashion modest yang memang sudah melanglang buana kurang lebih berapa tahun ya Teh ya? 9 tahun. 9 tahun berarti kita sudah tidak asing lagi ya dengan produk-produknya yang punya ciri khas tertentu tentunya. Kita mau kupas sedikit nih tentang Puruk Kambera. Dari mulai nama sampai mulai produk-produknya yang sangat banyak penggemarnya ini. Oke, Karagil, ini aku cukup kepo ya dengan nama Puruk Kambera gitu. Unik banget, namanya sangat Indonesia banget gitu. Nah, ini terinspirasi dari mana sih kira-kira Puruk Kambera? Unik sekali. Sebenarnya Puruk Kambera itu adalah nama pantai Nama pantai. dan nama padang rumput Padang rumput. di Pantai Sumba Timur. Wow. Tepatnya itu di Desa Haharu, Waingapu, Sumba Timur. Wow, itu menginspirasi nama yang jadi sebuah brand gitu ya. Betul. Apa alasannya tuh? Alasannya nih, jadi waktu aku tuh pergi ke sana traveling, kebetulan dari semua tempat yang aku kunjungin, nama ini yang Jujurli, Jujurli, Jujurli gitu ya, Gen Z banget ya Jujurli. Jujurli. Itu tuh paling terngiang dan paling berkesan gitu. Saking cantiknya. Saking cantiknya dari tempatnya, pantainya, padang rumputnya. Di Sumba itu kan banyak kuda-kuda liar ya, banyak berlarian, terus kayak gila ini tempat paling cantik gitu. Wow. Terus sampai akhirnya tadinya nama itu mau aku pakai untuk anak aku. Tapi ternyata anak aku cowok. Aku pakailah untuk anak aku yang lain. Iya betul ya. Yaitu Puruk Kambera. Puruk Kambera. Oh, Gitu. inspirasinya adalah dari sebuah pantai dan padang rumput ya, Iya, sangat ikonik savana, sekali iya. dan aku rasa ini namanya cukup punya nilai identitas tertentu Betul, ya dari iya. Puruk Kambera. Ini kalau boleh tahu nih ya, apa sih cerita yang membuat Karagil pengen bikin Puruk Kambera itu awalnya tuh dari mana gitu? Punya Inspirasi awal ya? Iya, betul. Inspirasi awalnya itu tahun 2017. Belum banyak ada printed scarf yang terintegrasi desainnya itu bagus tapi harganya affordable. Nah tahun itu tuh kan lagi rame banget ngehits nih hijabers community seperti itu ya. Pas banget seadanya pun printed scarf itu harganya masih agak tinggi. Nah, aku tuh pengen, kebetulan aku juga baru berhijab di tahun segitu. 2017 ya. Barulah terhitung baru. Terus aku kayak aku pengen deh bisa pakai, tapi kok untuk beli satu aja agak pricey ya gitu. Sedangkan kan kerudung harus ganti tiap hari ya. Iya. Nah, terus akhirnya kebetulan banget suami aku tuh dia bisa menggambar. Wow. Dia itu memang desainer. Desainer. Terus akhirnya aku iseng lah ke suami aku bilang, kamu bisa nggak sih gambarin kerudung buat aku? Gitu loh awalnya. Terus kata dia, emang kerudung perempuan kayak gimana? Ya kamu lihat-lihat aja contohnya gitu loh. Terus ternyata suami aku cobain gambarin, kok lucu ya? Ya udah aku
akhirnya berpikiran untuk menjual aja gitu. Nah, terkadang inspirasi itu mulainya dari suatu kebutuhan. Betul. Dan itu tuh dari sekeliling kita juga ya. iya. Jadi suatu kebutuhan yang mana ternyata kita juga bisa membuat bisnis tuh dari hal-hal yang memang tidak terduga ya, Iya. seperti kolaborasi antara kebutuhannya Karagil menggunakan scarf setiap hari dan suami yang memang notabene Kebetulan dari ada skill ya, desainer. betul. Sangat multi talented dan bisa saling Saling berkesinambungan ya. berkesinambungan Betul. begitu. Nah, ini kan si Puru Kambira tuh identik dengan motif-motif yang memang punya ciri khas tertentu ya. Nah, bagaimana cara Teh Ragil begitupun dengan suami memantapkan suatu identitas bahwa ini nih aku tuh Puru Kambira harus dengan motif yang seperti ini. Nah, itu tuh bagaimana cara meng-create identitasnya? Kebetulan banget karena inspirasi awalnya itu adalah padang rumput, savana, Sumba tuh kan panas. Nah, makanya dari awal tuh aku sama suami menetapkan untuk bikin icon yang memang akan selalu ada di setiap desain kita. Nah, makanya dari awal itu desain kita selalu ada vegetasi kaktus. Kaktus. Nah, pas banget di 2017 itu belum ada tuh yang pakai kaktus untuk di kepala gitu. Iya. Nah, makanya akhirnya si identitas brand vegetasi ini kita jadikan signature. Udah deh, Puru tuh ya ikonnya adalah kaktus dan vegetasi tanaman gitu. Vegetasi tanaman. Nice sekali ya. Jadi identitas dari padang rumput, jadi tanaman yang memang ada di mungkin di panas ya, di Iya. suasana panas yang itu selalu harus terbawa sampai sekarang dan Iya. menjadi identitasnya jadi Betul. Puru Kambira. Keren sekali. Tuh, identitas itu memang tidak mesti harus kita cari-cari dan bagaimana ya, Iya, betul. tapi asal kita tuh sesuatu hal yang memang continue kita terus bawa itu kan menjadi identitas yang kita terus kembangkan ya. Begitupun dengan visual yang memang Puru Kambira bawakan, aku banyak melihat bahwa ini bagus banget nih, dari mulai foto, kemudian dari mulai konsep selalu mengusung tema antara hutan gitu ya, tanaman dan serupa ya. Bagaimana struggle-nya sih ketika mungkin kreativitas yang lain juga banyak, tapi Puru tetap dengan identitas ciri khas si hutan-hutan tersebut. Bagaimana cara kita tetap yakin kalau ini tuh identitasnya harus di sini gitu. Salah satu caranya yaitu kebetulan kan yang desainernya juga laki-laki ya. Suami Dan aku membantu melalui ASSI kayak apakah ini sudah masuk untuk wanita gitu. Nah, ya. karena mungkin seleranya juga adalah agak sedikit maskulin, jadi memang dari awal itu sudah nempel sekali statusnya itu dengan bold color dengan yang warnanya juga sangat statement gitu. Nah, mungkin karena kita continuity menghasilkan produk yang sama seperti itu, jadi si produknya itu terbaca di customer itu udah nempel gitu loh. Ini tuh Puru banget deh gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh kita selalu nggak keluar dari palet bold. Entah itu terakota, navy, hitam. Sedangkan di 2017 itu yang ramenya lagi pastel. Ya seperti Uniria kan sangat pastel gitu. Nah, waktu itu tuh kita muncul di warna-warna bold yang akhirnya sudah terpatri nih di teman-teman tim Puru tuh kayak ini Puru banget sih gitu. Justru ketika kita bisa membaca peluang, ketika mungkin dalam suatu kondisi di mana tahun 2017 banyaknya pastel, sedangkan Puru beda nih dari yang lain. Justru itulah membuat suatu identity yang mana orang tuh malah jadi mudah kenal dan positioningnya dapat ya dengan warna yang memang sengaja dikontraskan ya, berbeda gitu ya dengan saat itu sedang muncul. Keren sekali Teh Agil. Kurang lebih berarti sekarang itu sudah 9 tahun ya. Tentunya banyak mungkin ada perubahan-perubahan yang memang Karagil rasakan. Nah, kira-kira nih dari 2017 sampai sekarang 2025, perubahan apa ya yang sangat menonjol sekali gitu dari perkembangannya Puru Kambira itu sendiri? Kalau yang sangat-sangat terasa itu di 2 hingga 3 tahun terakhir, khususnya itu saat justru nih kalau waktu pandemi entah kenapa minat
pembelian justru tidak ada anjlok. Nah, tapi semenjak banyaknya persaingan harga dan juga banyaknya brand-brand baru, tentu saja itu jadi challenging untuk Puru Kamera sendiri ya. Tapi ya yang paling sangat terasa adalah saat ada perang harga sih. Yang sungguh terasa gitu ya. Customer mendang-mending mungkin ya. Iya, betul. Mendang-mending. Karena kebetulan target kita itu tidak di A+, jadi memang consumer behavior-nya itu mungkin ya jadi mudah tergiur dengan harga-harga yang ditawarkan lebih murah gitu. Nah, itu sih challenge di kita. Untuk di 2025 ini adalah berarti perubahan yang sangat signifikan terasa adalah dari behavior customer. Gitu ya. Terasa bahwa dari 2017 mungkin dia menjadi loyal customer seiring justru pada saat pandemi permintaan malah semakin besar ya kalau di dunia online justru itu lagi bagus-bagusnya ya untuk penjualan. Tapi ketika itu selesai, kemudian brand makin menjamur, harga disitulah perang harga biasa dengan kemajuan e-commerce gitu ya. Semua juga jadi pengguna e-commerce, di situ menjadi perubahan terbesar dari loyal customer yang memang tadinya termaintain mungkin sedikitnya ada perubahan tergiur lah ya behavior dari harga ya seperti sama itu. Ini sih Teh, jadi customer Puru itu kan anggaplah udah mau 10 tahun ya. Mungkin dulu itu customer kita umurnya 30 mungkin. Sekarang mungkin dia sudah berumur 40. Iya, betul. Pasti akan ada pergeseran selera, pergeseran kesenangan. Nah, mungkin sih PR kita itu adalah bagaimana caranya tetap merangkul si customer yang sudah bertambah umurnya 9 tahun dengan selera yang harus kita tetap maintain gitu sih. Itu mungkinnya PR-nya. Kalau boleh tahu berarti demografinya Puru itu untuk dari usia berarti 25 ke 25 hingga hingga 55 60. Oh, hingga ke 60 Iya, betul. Cukup panjang luas, ya. Iya, Dari 20-an apa 25? Dari 25 mungkin. 25 sampai 60 cukup besar ya besar seperti itu. range-nya. Oh, tapi kebanyakan memang milenial seperti kita mungkin ya di usia 30-an yang ditembak sekarang sudah beranjak. Nah, berbeda justru kita di milenial udah pengen muda kan sekarangnya ya. Oh, sudah pengen aku ingin muda gitu. Aku enggak, aku mau kayak Gen Z. Aku pengen 25 lagi gitu kan ya. Tua gitu. Ya betul ya, seiring perjalanan tren yang memang begitu luar biasa, karena kan sekarang itu tidak bisa dipungkiri ya, brand itu sekarang lebih banyak ngeblatnya ke Korea gitu dan Jepang, yang mana mungkin yang tadinya Puru bold gitu kan ya, dengan ciri khas bold, pasti ada perubahan-perubahan yang memang harus kita tuh sebetulnya bukan berubah, tapi kita harus mengikuti tren zamannya seperti apa ya. Milenial seperti kita dulu masih bisa pakaian yang sedikitnya mungkin modus itu rapi dan lain sebagainya. Sekarang tuh modus itu tetap harus ada statement dan trendy ya seperti itu. Ikutan culture gitu. Ikutan culture gitu ya harus. Tapi apakah menurut Karagil ya dengan printing seperti ini ya, apakah memang tetap harus diutamakan ataukah mungkin ada perubahan yang mana kayaknya aku mau berubah nih dari printed ke apa gitu, statement yang memang menjadi ciri khas Puru yang berbeda untuk saat ini, atau bagaimana? Kebetulan waktu tahun kemarin kita tuh masih kekeh kayak ya udah yuk kita bertahan yuk cobain gitu. Tapi ternyata kita tidak bisa ya melawan zaman. Akhirnya coba kita memperluas segmentasi yang tadinya memang printed customer. Akhirnya kita mencoba untuk jualan lebih ke casual. Casual itu ya which is bahan only, sediakan polosan dan lain-lain. Ternyata memang ya it works. Kita harus mengikuti zaman yang terus bergerak gitu. Itu mulai perubahan berarti di tahun? Mulai perubahan di tahun 2023 kita udah mulai ngeluarin. Tadinya tuh kayak kita ngeluarin kerudung polos tuh kayak seasonal aja. Terus akhirnya kita udah mulai rutin ngeluarin polosan. Dimulai dari kerudung sampai akhirnya kita ke apparel pun sekarang udah mengikuti zaman. Apalagi sekarang kan lagi kembali ke ini ya, clean outfit ya. Iya, betul. Clean outfit. Bahkan sekarang pun segmentasi Puru yang tadinya
di luar Jawa itu senang yang printing, mereka pun sudah bergeser ke clean outfit gitu. Oke. Sebagian besar customer tetap di Pulau Jawa kah atau di luar Pulau Jawa? Dari awal memang tidak ada di Jawa, banyaknya di luar Jawa. Oh, justru kebanyakan dari luar Jawa. Iya, banyaknya itu kita terkenalnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sesuai dari namanya? Iya, mungkin ya. Mungkin karena itu kali ya. Mungkin. Jadi dari awal tuh kita kalau ikut apa di Bandung kayak Tempur Kamera enggak gitu. Jadi justru di Bandungnya sendiri itu gitu. kita kurang bersuara. Nah, kalau di Sumatera kita alhamdulillah gitu. Justru kalau saya taunya Puru Kamera itu Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ketika aku bilang ke Kak Agil, sekarang ini ikutan aktivitas ini dari Jakarta? Enggak, aku di Bandung. Aku baru tahu ternyata Puru Kamera itu berasal dari, ya karena memang namanya sangat ikonik sekali, yang mana bukan Bandung banget gitu. Kalau dari secara Bahkan dulu orang ngiranya ini brandnya punya Mega Iskanti. Oh gitu. Iya, kayak karena dari kolaborasi awal, pertama atau enggak, dari awal tuh selalu pakai Mega hingga sampai kolaborasi berkali-kali gitu. Sampai ini Puru Kamera punya Mega. Iya. Ya udah kadang aku yakin. saking berarti positioning Kamega sudah masuk ke dalam identitasnya dari Puru Kamera ya, seperti itu. Sekarang kita berubah ke clean berarti ya, ke clean outfit. Apa dong yang bisa Karagil tetap pertahankan identitas dari awal hingga berubah menjadi ke clean outfit, itu seperti apa yang kira-kira harus tetap ada nih ini gitu? Yang harus tetap ada itu yang pasti warna. Warnanya kita tetap stick to SOP ya, istilahnya ya. Stick to SOP. Walaupun kita sekarang sedang bertransisi, bukan transisi ya, lebih tepatnya menambah sih. Jadi si printing itu akan tetap ada. Jadi kayak porsinya itu di 50-50. Printing dan clean. Meskipun clean, polos, fabrikan polos, tapi kita tetap ada statementnya. Contohnya seperti ini, tetap ada bordirnya gitu. Jadi meskipun polos ya tetap ada nilai tetap ada purunya gitu. Dari logonya pun terlihat seperti bentuk kaktus ya. Iya, betul. Itu jadi harus tetap kembali lagi ke awal, kita mengingat bahwa Puru Kamera adalah savana gitu ya. Gitu. Jadi bagaimanapun kalaupun clean outfit yang tidak bisa kita tempelkan motif mungkin, tapi tetap statementnya harus kuat ya, sampai kapanpun Puru ini adalah Puru. Tetap branding ya di situ. Kalau sedikit cerita nih, diibaratkan kalau Puru itu adalah seseorang gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana merepresentasikan orang ini tuh, Puru tuh seperti apa? Visualisasinya ya, kalau jadi orang itu Puru adalah wanita, mature woman, seorang pekerja keras, maksudnya jadi business woman mungkin ya, yang aktif, tapi juga dia itu berani tampil karena warna-warna yang kita tandakan itu bold ya. Tadi ada break dulu sebentar. Tadi tuh jika memvisualisasikan Puru Kamera adalah seseorang gitu ya, berarti adalah seorang perempuan yang memang lebih kuat ya, karena biasa beraktivitas. Kemudian punya prinsip mungkin ya. Kalau dinilai dari warna yang Kak Agil pilih yaitu bold, berarti mencirikan wanita yang punya prinsip. Begitu ya, Kak Agil, berani. Berkarakter gitu ya. Seperti Karagil sendiri barangkali mungkin. Tentunya ya, seorang perempuan bisa membangun bisnis itu tidak mudah ya, Kak Agil ya. Biasanya yang mempunyai brandnya itu adalah seorang anak yang mana ibunya itu adalah ownernya, yang mana identitasnya adalah dari ownernya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu mungkin ya, Kak Agil. Berarti jika divisualisasikan adalah Karagil sendiri ya, begitu. Seorang wanita yang menginspirasi, kemudian berkarya dan berkegiatan yang positif, berani mengambil keputusan, ya berarti sosoknya adalah Karagil itu sendiri. Seperti itu ya, keren sekali untuk dari maknanya. Sampai
sekarang berarti identitas yang paling kuat itu adalah dari pemilihan warna yang selalu Karagil tidak bisa dipindah-pindahkan nih gitu ya, Dan warna-warnanya, desainnya, kemudian juga logo yang harus ada ikut ya, walaupun casualnya outfitnya sudah pindah bertransisi ke clean ya, seperti itu. Oke. Nah, ini nih ya, kalau kalau Karagil selama 9 tahun sampai 10 tahun 10 tahun ya, mau beranjak ke 10 tahun pasti ada stuck ya, di mana aduh lagi pengen rehat dulu gitu ya, kayak belum muncul nih inspirasinya. Biasanya kegiatan apa yang Karagil lakuin supaya tetap bisa mempertahankan mood barangkali ya, seperti itu, agar kreativitasnya tetap muncul? Apa nih tipsnya? Traveling. Traveling tentunya karena aku tuh memang sangat suka traveling gitu. Jadi sebelumnya kalau boleh bercerita nih, sebelum bikin Puru ini aku punya bisnis travel. Tapi travelnya itu lebih ke bukan travel yang bukan travel umum gitu ya, bukan travel seperti gitu. Intimate gitu ya. Jadi travelnya itu lebih ke experience, local experience. Kayak misalnya aku bawa tamu aku untuk explore desa apa di kota apa. Nah, kebetulan aku sama Mega waktu itu kenal gara-gara itu. Awalnya dari sana ya. Makanya lahirnya Puru itu ketika aku sedang traveling gitu. Lucu ya, jadi membuat bisnis baru ya. Mungkin aku juga dapat inspirasi desain-desainnya juga dari situ, kayak ini kayaknya bagusnya ini. Jadi aku ngelihat beberapa daerah gitu. Aku keliling Sumatera, aku keliling Nusa Tenggara gitu. Ada mungkin dari yang baju yang aku pakai ini, apakah memang motifnya juga terinspirasi ketika Kak Agil traveling Kak? Ya, kebetulan baju yang kalian pakai ini tuh dari series Dear Me. Itu tuh kebetulan lagi masa burnout aku, yang dimana di tengah gempuran brand-brand baru yang lebih bagus, yang sedang naik daun, itu tuh dimana kayak aku lagi krisis identitas waktu kemarin-kemarin. Itu sih yang aku dan suami rasakan pribadi, kayak kok Puru kayaknya lagi stuck ya, kok Puru kayaknya lagi di situ-situ aja ya. Nah, sampai akhirnya keluarlah Dear Me ini, yang memang untuk kayak rasa cinta kita kepada diri kita sendiri gitu, kayak gak apa-apa kok kamu berhenti sejenak, gak apa-apa kok kamu kembali istirahat dulu untuk maju ke yang lebih baik gitu. Nah, makanya kayak hadirlah si koleksi ini yang terbaru, memang untuk mengapresiasi aku dan teman-teman tim Puru di kantor, yang memang kebetulan kemarin itu memang lagi beneran kita satu kantor lagi stuck, lagi kebetulan juga lagi dapat beberapa musibah di kantor yang memang bikin lagi sedih gitu loh. Akhirnya membuatlah koleksi baru ini dari Dear Me, yaitu oke lah, mungkin ini curahan hati kali ya, yang mana jadi sebuah karya, kan keren banget ya sebetulnya. Berarti kemarin aku juga lihat-lihat nih di Instagramnya Kak Agil lagi seneng banget nih pergi-pergi. Tapi memang relax itu penting ya Kak Agil, bagi mungkin dari sebagian orang yang melihat kita hanya di dari sebatas karya dan bisnis tuh ngerasa bahwa kamu tuh sempurna banget, kamu tuh mudah loh mencari maksudnya bisnis kamu tuh lancar banget. Tapi jujur tidak ada yang tahu dari kestrugglean kita tuh sebagai pemilik brand tuh banyak banget yang kita rasain, begitupun secara personal, begitupun secara kegiatan yang memang yang mana kita tuh punya kayak nggak mau sampai turun, tapi ya kan punya rasa seperti manusia itu ya ada naik turunnya, ada fase kehidupan lah gitu ya, roda berputar. Nah, gimana caranya saat kita terpuruk, kita yuk bangkit lagi gitu. Betul. Justru itu yang paling sulit itu adalah ketika kita menerima, lalu kemudian kita belajar untuk gimana ya, memaafkan diri kita. Oke, kita memang mungkin sedang tidak fine, tapi kita harus berusaha untuk bisa lebih baik
baik lagi. Betul. Itu tuh adalah kesulitan yang memang Iya. cukup luar biasa ya. Aku pun sama 7 Pernah tahun ada di fase itu. fase seperti itu pastinya ya, apalagi katanya 10 tahun itu Iya. yang bisa Karena- melewati 10 tahun. Pas awalnya 5 tahun ya, Kak Iya, Agil ya? 5 Fase tahun. 5 tahun, kemudian 10 10 tahun. tahun. Berarti Kak Agil sudah melalui proses 2 kali ya. Menuju 2 kali. Menuju kedua kali ya. Proses kalau manusia itu lagi pendewasaan ya. Iya, betul. 5 tahun pertama, oh oke. Mungkin kalau ibaratkan dari anak kecil gitu Iya. ya, yang awalnya bisa merangkak, kemudian bisa berdiri, kemudian berjalan, kemudian berlari, itu semua tuh pembisnis pasti melalui proses yang sama. Betul. Begitupun sekarang 10 tahun tidak waktu Tidak yang mudah sebentar ya, juga, pasti iya. stuck, kemudian Iya. rasa ingin udahan dulu deh. Pengen ngeliat yang lain, kok yang lain lagi Iya, berlari, kok aku lagi jalan di tempat gitu loh. Iya, Pasti ada betul. rasa ciut gitu. Ternyata ya hal itu wajar gitu, tidak apa-apa kok gitu. It's okay gitu. Salah satu obatnya adalah traveling. Traveling. Kemarin ngeliat di Traveling India aja. gitu. Iya, di India. Lucu ya, di Lucu. India dengan berbagai macam mungkin kalau traveling itu kita bisa melihat dari sudut gini Pandang ya lain dunia ya. atau gini Iya, ya gitu ya. Kita iya. biasanya hanya tahu Bandung, misalnya Jakarta, gini ya, habitnya seperti ini, behaviornya seperti ini. Ketika kita keluar negeri itu ada rasa gila ya, ini ya dunia tuh luas ya. Ini gitu. luas loh, kayak yang lain tuh fine kok kita ini banget gitu. bener. Ya rehat sejenak itu Iya. tidak apa-apa. Mungkin Kak Agil dengan travelingnya ada juga teman-teman semua mungkin bisa jadi olahraga Iya, atau betul. mungkin hanya sekedar melukis dan lain sebagainya, itu bisa mencurahkan rasa ketika kita lagi stuck. Nah itu bisa jadi obatnya ya Betul. gitu Kak Agil. Ya begitulah ya, kita pun tidak sempurna. Betul. Begitu ya, tetap manusia. Jadi perlu booster gitu Betul, ya. betul. Oke, kembali lagi di sini ada menurut Teh Agil nih, value utama yang bisa diberikan Puru Kambera ke teman-teman Puru Kambera, pengguna Puru Kambera begitu. Value ya. Iya, nilai berarti. Nilainya itu adalah desainnya itu otentik Wih. dan juga kualitas produk. Oke. Kualitas produk. Otentik, dikatakan otentik berarti dari desain Dari itu desain. memang pure Dari Puru Kamera itu sendiri dan juga pemilihan produk, bahan, material yang kita tuh ya tidak main-main gitu. Jadi meskipun kita harganya ada di level menengah, tapi kualitas pun kita tidak asal-asalan ngasih gitu. Kenyamanan. Begitupun berarti dari R&D itu dari pembuatan desain produk, dari cuttingan, begitupun dari motif, semuanya di-create sendiri ya? Iya, betul. Masih dengan suami kah? Apakah sudah? Suami dan tim. Suami dan Suami tim dan tentunya tim. ya Tentunya. sekarang. Tentunya berarti, tapi identitas tetap mungkin ya dari suami. Dari suami, betul. Tim merealisasikan tetap dalam realnya barangkali Iya, seperti itu ya iya, Kak tetap Agil. dalam apa nih namanya? Tetap dalam arahan mungkin ya. Iya, oke. Untuk dari bahan dan memang sih aku pakai juga ini, walaupun misalkan pasti memperhatikan ya, ketika gerah harus dari gramasi, mungkin Iya. dari lentur kain dan lain Iya, sebagainya, tetap harus diperhatikan. Perhatikan. Even itu misalkan ada struggle-nya dulu, tapi nilai kepuasan customer tetap jadi Tetap, nomor satu betul. ya Kak Agil. Iya. Sip, Kayak sip. contohnya kita lagi ada kerudung Paris kan, kita andalan nih, polos, mungkin lagi kosong nih saat ini, lagi Paris lagi ramai banget sampai akhirnya kita dari suppliernya kosong misalnya. Oke. Ada yang menawarkan dengan harga lebih murah tapi kualitasnya misalnya lebih kasar, nah itu juga kita nggak berani ngambil. Karena memang banyak ya sekarang yang Iya, ada grade-nya gitu kan. Nah, tapi kita nggak berani ngambil, takutnya customer yang terbiasa dengan Paris kita yang lembut, nyaman, kayak ih kok jadi kasar ya. ini ya yang aku pakai ya. Iya, yang nah aku jadi pakai. kadang kita juga nggak berani gitu kalau sampai harus menurunkan kualitas. Karena memang tetap ya, gimana pun kita bertumbuh, gimana pun sampai 10 tahun ini Iya. berjalan, kalau bukan karena customer siapa lagi. Jadi Iya. tetap ya nilai kualitas, kemudian kepuasan customer tetap nomor satu ya Kak Agil. Contohnya yang printing scarf,
hingga 9 tahun ini kita nggak pernah ganti bahan. Oh. Tetap di bahan yang sama. Bahkan kalau kita waktu itu kan ada aja ya kayak vendor nawarin mau nggak bahan baru nyobain, ketahuan sama customer. Puru lagi coba ganti bahan ya, tetap notice gitu. Tetap Karena notice. memang formulasi itu tuh kerasa ya, dan Iya, itu pun kerasa. mungkin handfeel itu bisa jadi identitas nggak sih Betul, Kak Agil iya, ya? bisa jadi identitas juga juga. ya. Jadi kalau Puru tuh ketegakannya segini, kelembutannya iya. segini. Jadi ketika berbeda tuh kayak ngerasa nggak menggunakan Puru lagi Iya, seperti itu bahkan suka mungkin gini, ya. oh ini handfeel-nya Puru ya, jadi kayak orang udah tahu gitu. Oke. Aku tuh suka kemarin tuh yang koleksi Puru yang baru itu loh, yang warnanya gradasi. Roset. Oh, namanya Iya, aku roset. lihat tadian pakai. Lucu. Itu Yang dipakai ke cuci Malaysia. kering pakai. Cuci kering pakai, aku pakai traveling, aku pakai juga daily, dipakai konten juga. Iya, lucu. Fun fact ya, aku tuh nggak pernah pakai warna-warna bold. Oh, Iya, jarang banget. gara-gara Karena- Puru jadi pakai warna bold. Iya, aku tuh nggak bisa pakai kerudung warna hitam loh. Oh, selalu cerah. Seriusan? Iya, nggak bisa aku pakai warna hitam. Jadi aku kalau orang lain biasanya rata-rata di rumahnya punya kerudung warna hitam. Hitam. Itu bisa lebih dari 2 atau 3 ya. Iya. Dan itu cuci kering pakai. Iya. Dan aku tuh nggak bisa. Aku tuh di rumah kayak cuma punya 1 atau 2. Oh, Dan justru kebalik iya, kebalik. ya. Aku nggak bisa pakai warna. Nggak tahu, nggak pede gitu. Nah, oke. ketika Puru ngeluarin yang pas aku ke store, aku ngeliat, ini kayak lumayan ada bergradasi, jadi tidak terlalu black gitu ya. Jadi aku cobain dan akhirnya aku terus pakai sampai kayak tip. Tapi itu lucu banget loh konten. Kata Tip, tuh jangan pakai kerudung itu terus, ini udah naik konten. Tapi ini warna hitam yang aku cocoknya cuma Yang yang aku Puru. Tapi memang handfeel-nya tuh enak gitu untuk dari Untuk ukurannya, dililit ya. iya, Dia untuk tidak dililit, bulky betul, ya. tidak bulky, benar. Dan lembut serta dia cocok dengan harga, itu sangat relevan lah menurut aku ya. Oke, pengalaman pelanggan yang paling menarik nih. Ini kan aku juga sebagai customer ya. Iya. Ini adalah kalau dari customer, aku sebagai pengguna scarf yang cuci kering pakai. Nah, gitu ya. Adakah pengalaman dari pelanggan yang paling menarik yang sampai membuat Kak Agil tuh terkesan, ih, Gila banget ya. Sebenarnya ada satu pelanggan yang sangat menarik untuk aku karena dari awal Puru muncul, literally hari pertama ngupload, ada satu customer yang hingga 9 tahun sekarang ini tetap menjadi loyal menjadi customer. loyal customer. Bahkan dari sampai akhirnya kita dekat secara personal. Seperti itu ya. Iya, kebetulan beliau ini kerjanya di Garuda. Sampai aku tahu dia kerjanya di mana, sampai aku tahu dia sedang apa gitu. Yang berawal dari dia rajin komen, rajin nge-DM, yang selalu support Puru gitu dari awal sampai sekarang, yang mau Puru live dia komen ada, mau Puru ngupload story dia ada gitu. Se Intens itu ya. intens itu sampai kalaupun dia ada event di kantornya, Kak Ragil mau ini nggak, bisa nggak ya? Sampai aku pun ikut berkontribusi gitu di beberapa event kantornya, kayak ya ampun ini sungguh memorable sekali. Iya, gitu. iya. Sampai sekarang berarti Sampai sekarang. selalu support Selalu ya. support. Nah, mungkin itulah gimana ya, sebagai kita pemilik brand, memiliki loyal customer itu membuat Iya. pembangkit ya. Betul, Penyemangat penyemangat, ya. Kebetulan waktu dari awal hingga sekarang juga aku tetap in charge, balas DM dan lain-lain. Beneran, apalagi dari awal juga memang aku yang megang, jadi kayak aku tuh ada kedekatan personal gitu sama si Pururunya sendiri gitu, kayak Keren. Mbak ini nih aku udah tahu gitu. Oh iya. Bahkan sampai kalau misalnya Puru lagi ada show di Jakarta, yang kita undang untuk jadi runway itu adalah Pururu sendiri gitu. Oh, oke. Loyal customer, kamu nggak jalan gitu. Oh, oke. Kayak gitu sih. Untuk aku juga ngelihat ya di sini, berarti kan sebegitu dekatnya ya dari Teh Agil sendiri, bahkan sampai mengechat secara personal gitu kan ke tim ke customer. Berarti kan memang sebegitu luar biasanya ya. Apa nih yang membuat Kak Agil ingin memperkuat identitasnya ke depannya untuk mempertahankan customer ini? Apakah dengan campaign baru kah, ataukah hanya dengan launching produk kah, atau membuat sesuatu apa ya yang kira-kira bisa memuaskan customer lebih daripada sekarang?
Bingung ya sebenarnya. Lagi banyak banget yang pengen digarap sebenarnya melalui kalau campaign-campaign baru itu pasti Iya. setiap bulan kita rilis koleksi baru. Oh, setiap bulan ya? Iya, setiap bulan. Makanya kejar tayang. Kejar. Saya Sekarang dar lanjut, dor. Iya, sekarang udah lanjut. harus ngegarap lagi untuk Iya, yang bulan depan. udah Wow. ngegarap, udah foto lagi, udah campaign lagi, udah live lagi, nah kayak gitu. Jadi itu akan di-repeat secara terus-menerus. Betul. Kalau untuk runway barangkali itu akan juga bagaimana nih? Impact-nya apakah memang akan terus dilakukan atau sebagaimana? Atau memang customer itu relate gak sih dengan runway atau trunk show dan lain sebagainya? Sangat relate ya. Kebetulan itu juga salah satu momen untuk menyatunya, asik berkumpulnya teman-teman Pururu ya. Seperti kemarin, minggu kemarin kita juga baru mengadakan launching ini Wow. yang casual ini gitu. Jadi mendekatkan Pururu untuk bertemu gitu. Oh, oke. Berarti memang Experience. identitasnya adalah untuk mendekatkan dengan customer tetap dengan bertemu. Barangkali begitu ya, Iya. mengadakan event kan kalau sekarang lagi musimnya seperti itu Iya, ya. biar kenal gitu Kenal. langsung ya, ngobrol langsung. Ini dengan koleksi apa namanya kalau boleh tahu? Serene Within. Weh, namanya tuh Aduh, keren-keren aduh, terus aduh, ya. Dari mulai nama puru kameranya aja sudah sangat unik. Tadi yang aku pakai apa? Dear Me. Oh iya, Dear Dear Me. Untuk diri- aku, untuk aku. iya. Ini Serene Within. Selin Wirid. Maget, I'm sorry ya kayaknya. Sorry, cannot ya. Agak susah gitu, tapi benar-benar unik-unik sekali ya Kak betul. Agil warnanya. Tapi sekarang udah lumayan muncul warna-warna soft iya. ya, earthen tapi Betul. soft ya. Betul. Permainannya juga sudah mulai di tekstur sudah mulai ya. di tekstur, sudah mulai agak ke Gen Z dikit gitu. Oke, banyak banget yang udah kita garap nih. Itu bukan sedikit ya. Ini aku ngebahas tentang dapurnya kamera sampai sedetail ini. Makasih banyak loh. Masih banyak banget pertanyaan yang ingin aku tanyakan, tapi memang keterbatasan waktu. Ini aku bikin suatu podcast ini sama tim itu adalah untuk menginspirasi dari nanti teman-teman, baik itu teman-teman di Unable ataupun tadi Pururu ya namanya. Iya, lucu betul. banget. Kalau Pururu, kita namanya gitu. teman di Unable ini Pururu iya, gitu ya. Pururu. Nah, Ada nadanya di situ. Oh. Pururu. Oh gitu. Pururu. Itu di apa ya? C atau A atau B? Lucu banget. Nah ini pasti tentunya teman di Unable dan Pururu gitu Iya. kan. Mungkin ada apa ya dari salah satu dari mereka juga pengen memulai untuk berbisnis seperti itu ya Kak Agil. Dan kira-kira pesan apa nih buat Pururu dan teman di Unable yang bisa Kak Agil informasikan bahwa mulainya untuk berbisnis itu seperti apa sih kira-kira? Kalau aku bisa kasih advice, mulainya itu dari passion kamu di mana. Betul. Karena saat kamu menjalankan passion kamu nggak akan merasa terbebani, nggak akan merasa terpaksa. Kamu enjoy sekali di situ. Mungkin dari setelah tahu passionnya di mana, selanjutnya adalah mulai aja. Mulai aja. Karena kalau di nanti belum tentu terwujud. Iya betul. Harusnya kayak aku lagi pengen ini, ya udah yuk langsung aja yuk gitu. Karena momentum itu juga paling penting ya. Yes, betul. Kita kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Belum tentu mungkin kalau 2017 aku nggak bikin ini, Iya. belum tentu ada Puru kamera yang sekarang. Iya betul. Iya. Kalau mungkin aku waktu itu nggak ngambil resiko, cobain yuk, bikinin dong aku kerudung, mungkin belum tentu ada Puru kamera sekarang gitu sih. Keren banget, aku setuju banget sama Kak Agil. Yang pertama adalah passion. Yang kedua adalah mulai. Gitu ya, berani untuk memulai karena memang kalaupun dipaksa-paksa jika bukan passionnya itu akan sangat sulit. Dan kita akan burn out ya. Iya. Tapi ketika kita punya passion dari perihal sepele aja, misalkan kita suka makanan lah, mulailah dari situ. Nah, betul nggak sih? betul. Passion itu adalah berdekatan dengan hobi gitu ya. betul. Dimana tidak akan burn out ketika pun misalkan kamu terjatuh, bangkit lagi, nggak akan burn out Iya, karena kamu karena suka. kamunya happy. Iya, Iya. betul, karena kamu yang suka. Jadi mulailah dari passion, kemudian yang kedua adalah Mulai. Jadi kalau punya passion tapi nggak dimulai-mulai, ya kapan Iya, jadinya betul, begitu ya? iya. Karena
Sejatinya sebetulnya kalau bisnis itu tidak ada yang sempurna, betul ya Kak Betul, Agil? betul. Kita bisa sampai di titik ini pun sebetulnya justru melalui kegagalan. Kenapa? Karena ada kegagalan itu kita bisa mengevaluasi seperti Betul. itu mungkin ya Kak Agil. Seru banget untuk cerita-cerita hari ini di episode pertama kita. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Makasih banyak. Aku loh yang makasih sudah diundang. Sudah banyak memberikan suggest yang begitu luar biasa untuk Bururu dan teman dia Nebel tentunya. Makasih sekali lagi. Semoga Sama-sama. sehat selalu. Sukses Amin. selalu untuk Puruk Canberra dengan koleksi-koleksinya yang luar biasa dengan nama-namanya yang begitu unik ya. Oke, Amin. bye-bye dulu barangkali.